direkam aja. Oh ya, kerjanya Bapak Haji Bibit terus Tamta sarjana hukum, kemudian wakilnya Bapak DRS Sujiman, kemudian sekretarisnya saya DRA Irawati Handayani, bendaharanya Ibu S. Meyato, kemudian pengawasnya Bapak Rahmat Budi Gunawan, ya, pengurusnya ada 4, kemudian pengawasnya ada 1. Kemudian di sini kalau kita di Makmur itu ada beberapa unit usaha, antara lain yaitu pertama ada Baserda, ada Saprotan itu sarana produksi pertanian, kemudian ada KSP, ada Tabur Puja, ada PPOB. Saya jelaskan untuk yang pertama yaitu Baserda, itu melayani seperti minimarket, itu letaknya tidak di sini tapi di depan gedung Madu Candia. Tahu nggak Madu Candia? Ini sebelah ada perempatan tadi. Perempatan itu kulon sedikit, itu jalan itu ada di situ ada soto, kulon soto. Itu Baserda punya di sini. Ya. Itu swalayan di sana juga ada kebutuhan sehari-hari, kayak minimarket lah seperti itu. Kemudian yang PPOB itu pelayanan jasa. Pelayanan jasa itu bisa melayani pembayaran, ada listrik, ada telepon, ada PPB, ada BPJS, tiket pesawat, tiket kereta dan sebagainya. Itu pelayanan jasa. Berarti PPOB itu di unit ini yang menghadap ke selatan, sebelah utara itu unit PPOB. Kemudian ada KSP, ada simpan pinjamnya, kayak seperti bank biasa itu kalau yang KSP. Kemudian ada lagi itu yang mengenai pembiayaan masalah keuangan, itu ada juga unit Tabur Puja, itu juga pinjaman tapi sistemnya tidak sama dengan yang KSP tadi. Kalau KSP tadi sama seperti bank perlakuannya ya, tapi kalau yang Tabur Puja itu sistemnya kelompok dan tanggung renteng ya, kelompok dan tanggung renteng itu yang Tabur Puja itu kelompoknya bisa ada maksimal 10, minimal 5 itu kelompok. Jadi kita caranya kita terjun ke masyarakat, ke RT ya, ke RT kita memberikan sosialisasi, kemudian di situ kita membentuk suatu kelompok atau pengurus dari Tabur Puja itu ya. Kemudian setelah itu dari pengurus membuat kelompok kecil, kelompok masing-masing. Setelah itu kemudian kita mengadakan sosialisasi di situ, membuat pengurus kelompok sudah terbentuk. Kemudian sistemnya kita terjun langsung jemput bola. Jadi di situ nanti kalau sudah terbentuk kelompok, kita adakan wawancara pemasukan dan pengeluaran bagaimana, imbang apa enggak. Nanti itu pinjamannya satu dusun itu alokasi dananya 200 juta dengan harapan anggotanya 100 orang. Jadi A per orang nanti bisa pinjam 2 juta. Itu harapannya, tapi biasanya nanti disesuaikan dengan hasil wawancaranya, itu nanti antara pemasukan dan pengeluaran itu imbang apa enggak. Kalau imbang ya bisa 2 juta, tapi kalau tidak ya nanti bisa turun, bisa 1,5, bisa 1 juta seperti itu. Itu yang Tabur Puja sih, Tabur Puja ya. Kemudian setelah wawancara nanti bisa mengumpulkan KTP dan seminggu berikutnya langsung cair. Ya. Kemudian pengembaliannya juga karena sistem tanggung renteng, jadi satu kelompok dikelola oleh ketuanya atau oleh pengurusnya, pengurus kelompok tadi. Kemudian nanti kita jemput bola, kita datang ke sana, nanti ada pencairan bisa juga, ada wawancara, dan nanti kita datang ke sana, ke kelompok itu masing-masing, ke dusun, setiap dusun masing-masing. Jadi seperti itu yang Tabur Puja. Kemudian yang tadi yang belum apa, Saprotan ya. Saprotan itu sarana produksi dan pertanian, itu kita melayani petani, itu kita melayani ada pupuk, ada obat-obatan, ada bibit ya. Sebelum ini kita pernah kerjasama dengan SAS Sang Yang Seri, itu yang melayani pupuk, bibit dan sebagainya itu, tapi kurang laku di sini, kurang diminati. Karena apa? Kendalanya itu karena porsi yang disajikan oleh SAS, toko SAS itu terlalu besar. Misalnya obat itu kita harus beli dalam porsi
promosi besar. Jadi untuk para petani merasa keberatan, jadi tidak laku. Kemudian kami kerjasama dengan, kita memutuskan hubungan kerjasama dengan SAS, ya, sudah putus kira-kira setahun yang lalu. Ya, kemudian kita hanya menyediakan sendiri, ini ada pupuk, ada bibit. Kemudian mengenai pelayanan pupuk, itu kita tidak bisa serta-merta melayani pada setiap pembeli, tapi kita harus berdasarkan dengan RDKK, rencana definitif, ya. RDKK itu apa? Itu rencana atau usulan dari para petani. Kita mengajukan, misalnya dari kelompok tani Randu Gumbolo, untuk ada berapa petani, ada butuh berapa ton misalnya, atau berapa kuintal, seperti itu. Nah, setelah dikumpulkan, RDKK sudah masuk ke sini, kita baru bisa membeli. Jadi berdasarkan RDKK. Ya. Kemudian kita hanya bisa melayani juga selain berdasarkan RDKK juga sewilayah Kasihan saja, kecamatan Kasihan. Jadi kecamatannya kan Kasihan. Ya. Nah, jadi ada seperti itu. Kemudian selain itu juga ada tapi gini ya, itu perlu ada catatan. KSP Tani KUD Tani Makmur itu sudah BH sendiri. KSP Tani Makmur sudah BH sendiri, badan hukum sendiri. Karena apa? Karena BH sendiri itu karena dulu memenuhi tuntutan pada tahun 2004-2005 itu kita pernah mendapatkan pinjaman lunak 1M dengan catatan KSP harus mempunyai badan hukum sendiri. Karena tapi waktu itu jadi satu itu unitnya KUD waktu itu. Tapi karena tuntutan dari pinjaman waktu itu 1M itu harus mempunyai biaya sendiri, kemudian sampai sekarang KSP itu, Koperasi Simpan Pinjam itu merupakan unit sendiri. Jadi unit karyawannya di KSP itu merupakan karyawan KUD yang diperbantukan ke KSP. Ya, tapi pengurusnya tetap sama, tetap satu, pengurusnya di KUD, ya, KUD seperti itu. Karena tuntutan pinjaman lunak waktu itu 1M itu jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kan menarik, berarti kan ini kan butuh proses yang memang panjang ya, sampai sehebat ini maksudnya bikin program yang memang sudah membangun jaringan. Itu awal mula membangun sumber data di daerah toko kata swalayan, Saprotan dan sebagainya, itu dimulai dari sejak kapan? Itu kita berdiri itu tahun 76, tapi belum ya tadi ya. KUD Tani Makmur itu lokasinya di Mrisi, Tirto Nirmono, Kasihan, Bantul. Itu lokasinya ada di situ. Kemudian jumlah anggotanya itu ada 16.000 sekian ya. 16.000. Pajak apa? PBB dan sebagainya. Kemudian hari ini pusat layanan internet kecamatan, yang dengan harapan misalnya para petani mau belajar IT atau masyarakat sekitar mau belajar IT itu bisa di sini. Khususnya dari Mayunit. Cukup?